Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tiga belas terdakwa korupsi ganti rugi lahan tol di Padang Pariaman, Kamis siang ikuti sidang pembelaan. Tiga bulan masuk daftar pencarian orang, pencuri di Padang diringkus polisi. Pemprov Sumbar tak bertaji soal ASO, hingga camat yang dimutasi karena diprotes MUI. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tanggal 24 September 2020. 13 terdakwa korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Padang Kamis siang. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa. Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukum terdakwa itu dikatakan pengadaan tanah untuk ruas jalan tol tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari persiapan, perencanaan, sampai ganti rugi. Karena tanah kaum, dokumen-dokumen tanah kaum digunakan sebagai dasar untuk pelepasan tanah tersebut. Dua terdakwa yang merupakan Satgas A dan B telah menjalankan ketentuan yang berlaku. Bahkan prinsip publisitas tersebut mereka lakukan. Jadi menjadi aneh bin ajaib, mereka kemudian yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Makanya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat melihat fakta persidangan dengan sebenar-benarnya agar dapat membebaskan kedua orang ini. Sampai seperti itu. Harus dibebaskan. Di tuntutan kita buktikan di dakwaan primer melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang 20 Tahun 2001. Jaksa menuntut semua terdakwa masing-masing dengan hukuman 10 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 1999. Dari Padang, Robiham melaporkan. Sudah 77 tahun Indonesia merdeka, namun warga di sebagian daerah di Kota Padang belum merasakan kemerdekaan itu, terutama di bidang infrastruktur jalan. Salah satunya masyarakat di Sungai Balia, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, sekitar 12 km dari kantor Wali Kota Padang. Lihatlah jalan ini, seolah tak pernah mendapat perhatian pemerintah. Jalan tanah dengan bebatuan besar di sana-sini. Untuk melewatinya, perlu ekstra hati-hati. Jika tidak, pengendara bisa jatuh dan cedera. Sejak puluhan tahun lalu, jalan kampung ini belum pernah diaspal ataupun dibeton. Ketua RT setempat sudah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan ini, namun belum ada hasilnya. Bahkan beberapa kali pemilu, para kontestan sering menjanjikan perbaikan. Tetapi tetap saja, jalan ini tak kunjung diperbaiki. Sekolah untuk sekolah SD itu ada sekitar 3 kiloan. Kalau untuk SMP yaitu sekitar 5 kiloan. Pas hari hujan, kita prihatin melihat anak-anak tuh. Pergi ke sekolah harus buka sepatu dulu. Nanti setelah sampai di sekolah, baru mereka bisa pakai sepatu. Setelah ini dia duduk nanti jalannya akan diperbaiki. Tapi itu cuma iming-iming belaka. Sampai saat ini belum ada bukti nyata dari ucapan-ucapan yang diiming-imingkan tersebut. Jalan sepanjang 3 km ini merupakan akses utama bagi warga membawa hasil panen pertanian, juga akses pelajar menuju sekolah. Jika hujan, jalan ini semakin sulit untuk dilalui, baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki. Padahal setiap Sabtu atau Minggu, para pejabat daerah sering melewati jalan ini untuk berolahraga pagi. Robiham melaporkan dari Padang.
Sebagai daerah yang memiliki risiko dan kerawanan bencana yang tinggi, Sumatera Barat memerlukan peralatan lengkap dalam pencarian dan pertolongan korban. Saat ini, di kantor Badan Search and Rescue atau Basarnas Padang, perlengkapan tersebut sudah cukup memadai. Hal itu disampaikan Marsikal Madya TNI Henry Aldiandi, Kepala Basarnas yang berkunjung ke Padang pada Kamis siang. Namun menurutnya, karena Sumbar berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan rawan gempa, maka dibutuhkan peralatan lain yang lebih canggih. Henry menyebut pemerintah pusat saat ini sedang merencanakan pengadaan 74 kapal cepat untuk seluruh kantor SAR di Indonesia. Ditargetkan pengadaannya bisa tuntas tahun depan. Provinsi Sumbar akan mendapatkan kapal cepat yang mampu menembus ombak setinggi 5 meter. Di sini nih potensi bencana itu tinggi sekali. Tsunami, megatrust, orang hilang, longsor, semuanya lengkap sini. Peralatannya sudah mencukupi belum? Lengkap, tapi kurang cukup. Pantai selatan ini adalah pantai yang memiliki ombak yang besar, ya kan? Dan kita tidak memiliki kapal itu. Dan sudah dalam proses kontrak, kita akan membeli kapal sebanyak 74 kapal yang berkemampuan oseanik, mampu menembus ombak samudra sampai level 5. Level 5 itu mampu menembus ombak setinggi 5 meter. Kunjungan ke Sumatera Barat merupakan rangkaian dari safari Kepala Basarnas ke beberapa wilayah di tanah air yang juga memiliki risiko dan kerawanan bencana tinggi, seperti Pangkal Pinang, Kalimantan Barat, Natuna, dan Anambas. Alfi melaporkan dari Padang. Kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 mulai terasa di pesisir selatan. Seperti yang terlihat di Kecamatan Sutra, ratusan warga dari 12 nagari mengikuti berbagai perlombaan yang digelar pemerintah kecamatan. Diawali dengan perlombaan senam oleh emak-emak pada Rabu pagi di Aula Kantor Camat Sutra. Lomba senam ini diikuti para peserta dengan penuh semangat. Tak kalah serunya, lomba tarik tambang yang digelar di Pasir Pantai Alai, Nagari Amping Para pada siang harinya. Tak hanya laki-laki, wanita dari berbagai kalangan juga mengikuti perlombaan adu kuat ini. Sorakan dan tepuk tangan penonton membuat perlombaan ini semakin meriah. Lomba tarik tambang, kuku kerambia, seni apa? Karaoke, litak panah, kage lawan. Juara 3 untuk awak nah. Meriah. Sangat meriah ya. Ya, meriah. Pemuda masyarakat, Wali Nagari ya. Ya, perangkat yang kepala kampung. Senam cuci tangan pakai Dan sabun. cuci tangan pakai sabun terus tarik tambang ya. Tarik tambang. Oke, ini gimana rasanya Bu mengikuti lomba tarik tambang nih Bu? Untuk merayakan 17 Agustus. Masing-masing nagari mengirimkan 10 orang untuk mengikuti setiap perlombaan. Dengan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan seperti tarik tambang, senam kesehatan, CPTS, kemudian juga lomba nyanyi dan juga lomba kebersihan. Alhamdulillah semuanya disambut baik oleh masyarakat dan pada intinya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya semangat untuk mengambil kemenangan itu memang butuh perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Selain memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-77, perlombaan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama warga Sutra. Selain 2 lomba tersebut, panitia juga menggelar perlombaan lain hingga puncaknya pada tanggal 17 Agustus mendatang. Di antaranya lomba PBB, lomba memarut kelapa, sepeda santai, pawai, dan permainan anak-anak. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.